Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Revitasari. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang sistem reproduksi baik laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi ini merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tubuh yang berperan dalam homeostatis dan esensial bagi kehidupan seseorang. Nah, pada manusia sendiri, reproduksi berlangsung secara seksual. Organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara laki-laki dan perempuan, atau antara pria dan wanita. Habis itu, struktur dan fungsi organ dari sistem reproduksi ini. Baik pria maupun wanita itu dia memiliki organ reproduksi yang terdiri dari dua bagian berdasarkan letaknya, yaitu alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar. Struktur dan fungsi reproduksi pada organ pria. Nah, organ reproduksi pria ini berfungsi untuk menghasilkan sperma atau gametogenesis dan menyalurkan sperma ke si wanita atau ke ovum. Alat kelamin luar pada si pria yaitu penis yang berfungsi sebagai alat penetrasi pada vagina wanita saat kopulasi. Yang kedua itu ada namanya uretra, di mana saluran yang mengantarkan urin dan sperma. Yang ketiga itu ada namanya skrotum atau zakar, di mana dia ini merupakan suatu kantong kulit yang membungkus testis dan epididymis. Ada juga namanya alat kelamin dalam. Yang terbagi dalam alat kelamin dalam itu adalah testis, dimana nih pada pria ini berjumlah sepasang testisnya, berbentuk oval dan terletak di skrotum. Di dalam testis itu terjadilah proses pembuatan sel kelamin jantan dan hormon kelamin. Habis itu pada testis itu juga terdapat pembuluh halus yang disebut dengan vas seminiferus, dimana dia itu yang mengandung calon sperma pada bagian dindingnya. Di antara vas seminiferus ini terdapat juga dia sel yang bernama sel interstisial, di mana berfungsi menghasilkan hormon kelamin, misalnya testosteron, di mana hormon kelamin ini hanya terdapat pada laki-laki saja. Habis itu terdapat pula namanya sel besar, sel Sertoli, yang berguna untuk memberikan makanan dan bagi sperma kita itu, sperma bagi laki-laki. Ada juga namanya tuh epididermis yang merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Selain itu, epididermis ini dibentuk oleh saluran berlekuk-lekuk yang tidak teratur, dan dia itu juga menjadi tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran yang menghubungkan antara epididermis dan testis ini yang disebut dengan ductus efferens testis. Habis itu ada namanya vas deferens, di mana saluran ini merupakan lanjutan dari epididermis yang fungsinya adalah mengangkut sperma menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Lalu vas deferens ini dan saluran dari kelenjar kantong sperma akan bersatu membentuk ductus ejaculatorius yang akhirnya tuh bermuara di uretra. Kelenjar kelamin yang dimiliki oleh seorang pria adalah vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral atau koper. Habis itu ada juga bagian dari kelenjar kelamin itu namanya vesikula seminalis, di mana dia itu sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan 50-60% dari volume total cairan semen yang berwarna jernih dan kental, atau kita sering menyebutnya itu dengan air mani. Nah, komponen terpenting di dalamnya adalah fruktosa dan prostaglandin. Yang kedua itu namanya kelenjar prostat. Di mana sih kelenjar prostat ini kelenjar kelamin terbesar pada pria yang menyumbang 15% dari volume total cairan semen, seng, sitrat, dan protease. Habis itu kandungan tersebut membuat cairan semen menjadi lebih encer. Ada juga namanya kelenjar bulbouretral atau koper, di mana sepasang kelenjar kecil yang mengeluarkan cairan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semennya. Habis itu selesai kita bahas struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria tadi. Kita lanjut ke si organ wanita. Oke. Nah, pada organ wanita ini juga banyak ya teman-teman semua.
Dia juga terbagi dua, alat kelamin luar dan kelamin dalam. Kita bahas dulu alat kelamin bagian luarnya ya. Ada namanya alat kelamin labia mayora, yaitu tuh bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar si perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Labia mayora ini dia tuh mengelilingi organ pada saat pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Ada juga namanya labia minora, dia tuh lebih kecil atau bibir kecil, ialah lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Yang ketiga itu ada namanya mons veneris, di mana mons veneris itu sendiri dia itu merupakan tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara pasang labia dan pasang labia mayora yang bagian besar tadi. Ada juga namanya tuh klitoris, disebut juga dengan klentit. Nah, klitoris ini berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Nah, sebagian besar itu tersembunyi di antara kedua labia minora, bagian kecil. Ada juga namanya aurificum urethra, di mana muara dari saluran kelenci yang terletak di bawah klitoris tadi, yang disebut dengan klitoris tadi itu kadang kita bahas itu disebut juga dengan klentit tadi. Ada juga namanya tuh hymen sharing atau himen, ya, dimana dia sering disebut sebagai selaput darah, kita tuh himen namanya yang kecil itu ya. Dan juga namanya kelenjar reproduksi, dimana si kelenjar reproduksi ini sama halnya dengan si pria, wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi. Di antaranya itu kelenjar vestibulari, mayor dan minor serta parauretralis. Nah, setelah kita membahas alat kelamin luar, kita bahas juga dengan alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam itu biasa disebut dengan ovarium. Ovarium itu atau indung telur. Nah, ovarium ini adalah sepasang organ yang berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium ini memiliki struktur berbentuk bulatan yang disebut dengan folikel. Tapi tiap folikel ini mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan tepi si ovarium. Fungsinya itu adalah untuk memproduksi sel telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah yang besar. Yang kedua namanya oviduk atau tuba fallopi. Oviduk ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya itu terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini sendiri berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu di ampula tuba. Nah, tadi kita udah membahas tentang uterus atau rahim. Kita lanjut. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot-otot yang tebal. Jadi rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut dengan leher rahim atau yang cervix ya, cervix. Nah, bagian yang besar dari uterus itu disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus. Itu yang pertama perimetrium, habis itu myometrium dan endometrium. Endometrium itu merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Nah, fungsi utamanya itu adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan si janin. Kita lanjut, ada juga namanya vagina yang merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina ini terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Dinding vagina banyak memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rasi rahim. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dinding ini berfungsi untuk mempermudah persalinan. Fungsi vagina itu adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen untuk sementara. Nah, ada juga pada laki-laki itu ada juga mengalami pubertas, dan pada saat perempuan juga mengalami pubertas. Ada macam-macam pubertas yang dialami dari laki-laki. Kalau laki-laki itu bisa dengan perubahan fisiknya dan begitu juga dengan wanita. Habis itu kalau si wanita sih lebih gimana ya? Kayak payudaranya tuh mulai tumbuh, habis itu pinggulnya tuh mulai melebar, mengalami menstruasi. Habis itu indung telurnya tuh mulai membesar dan vaginanya tuh mulai mengeluarkan cairan. Habis itu keringatnya tuh
bertambah banyak, kulit dan rambutnya itu mulai berminyak, lengan dan tungkai bertambah panjang, serta biasanya nih pada remaja tuh timbul jerawat pada wajah. Itulah tanda-tanda masa pubertasnya tuh bagi si wanita. Habis itu menstruasi ini kan dia tuh merupakan kondisi yang normal nih dan terjadi berulang-ulang pada si perempuan. Jika perempuan sudah mengalami menstruasi, itu akan terjadi berulang-ulang. Nah, peristiwa ini tuh ditandai dengan pengeluaran darah dan lapisan rahim melalui vagina yang teratur. Itu menstruasi ini dikendalikan oleh hormon dan aktif terjadi pada masa reproduktif, yaitu sejak pubertas hingga menopause, kecuali selama kehamilan. Menarche itu merupakan peristiwa di mana perempuan pertama kali mengalami menstruasi. Jadi menarche ini terjadi pada usia rata-rata lebih kurang 13 tahun. Pada tiap siklus haid terdapat 3-30 folikel yang akan diproses. Habis itu selanjutnya akan ada satu folikel yang terpilih yang akan dikeluarkan dalam bentuk sel telur atau oosit tadi. Nah, pendarahan yang terjadi pada kejadian menstruasi ini menandakan bahwa rahim telah berfungsi. Jadi jika udah tandanya dibuahi, maka si wanita ini tidak akan menstruasi. Tapi seandainya tidak dibuahi, maka terjadi peluruhan atau menstruasi itu tadi. Nah, ada juga sih fase-fase dalam menstruasi ini. Yang pertama, fase menstruasi ini dia terjadi pada hari pertama dan berlangsung 3-7 hari biasanya sebagai akibat dari penurunan kadar hormon progesteron. Habis itu darah yang keluar itu berasal dari lapisan endometrium rahim tadi. Habis itu rahim ini akan berkontraksi untuk membantu mengeluarkan darah. Tidak jarang apabila kontraksinya terlalu kuat akan menyebabkan kram haid atau dismenor ya pada perempuan. Jadi jika terasa nyeri saat haid itu adalah kontraksi dari rahim kita itu untuk mengeluarkan darah. Habis itu ada juga namanya fase profilerasi, di mana nih pada fase profilerasi ini berlangsung sejak berhentinya pendarahan hingga hari ke-14. Nah, pada fase ini biasanya endometrium itu akan tumbuh kembali dan dipersiapkan untuk pelekatan janin apabila terjadi pembuahan. Nah, selanjutnya pada rentang hari ke-12 ini sampai 14 akan terjadi pelepasan sel telur lagi dari ovarium yang disebut dengan ovulasi. Nah, pada proses ovulasi ini dipengaruhi oleh meningkatnya kadar hormon LH yang tajam. Ada juga fase ketiga, namanya itu fase sekresi. Pada fase sekresi ini terjadi pelepasan hormon progesteron sehingga endometrium kita itu menjadi tebal dan akan aktif mengeluarkan glikogen atau nutrisi. Jadi dia tuh bertujuan untuk menopang kehidupan janin. Fase ini berlangsung selama 11 hari. Ada juga yang keempat tuh namanya fase premenstruasi, setelah menstruasi kan. Nah, fase ini tuh biasanya berlangsung selama 3 hari sebelum kembali pada fase menstruasi. Pada umumnya tuh siklus menstruasi berlangsung normal dan teratur tiap 28 hari. Tapi kan nggak semua orang mengalami yang siklus 28 hari. Setelah kita membahas proses menstruasi tadi, kita masuk ke fertilasi. Dimana pada fertilasi ini banyak orang menyebutkan proses pembuahan. Pada proses fertilasi ini terjadilah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Pada saat dilakukannya senggama atau pria dapat mengeluarkan ratusan juta sperma. Nah, tapi sperma tersebut tidak langsung membuahi sel telur. Kenapa? Karena hanya sebagian kecil yang bisa masuk mulut rahim. Nah, habis itu sperma itu dapat bertahan dalam saluran reproduksi wanita itu lebih kurang 24-48 jam. Jika tidak bertemu sperma sama ovarium ini, sperma itu akan mati, akan mati keluar atau disekresikan. Nah, sel telur itu kan menunggunya tuh 2-48 jam sambil menunggu sel telur ini diovulasikan. Nah,
Jika seandainya sel telur yang diovulasikan ini mendapatkan sejumlah perlindungan dari lapisan zona pellucida tadi dan corona radiata. Nah, sel telur ini akan bertahan 6-24 jam setelah diovulasikan. Pada saat fertilasi terjadi atau saat pembuahan ini terjadi, sperma akan mengalami proses kapasitasi ketika bertemu dengan ovum. Nah, kemudian sperma ini menembus zona namanya zona pellucida sel telur. Saat sperma dapat menembus sel telur, hanya kepala sperma yang bisa masuk. Nah, dari ratusan juta sperma tadi yang masuk ke dalam ke dalam ovum, ke dalam itu wanita itu kan. Nah, hanya akan ada satu sperma yang berhasil menembus. Nah, selanjutnya inti sel sperma itu akan memasuki sitoplasma namanya sel telur, dan terjadilah peleburan antara inti sperma dengan ovum sehingga terbentuklah zigot. Nah, proses pembuahan ini terjadi di ampula tuba falopi pada wanita. Setelah itu kan, habis itu terjadilah proses kehamilan. Setelah terjadi pembuahan tadi, kehamilan dapat terjadi dengan apabila terjadi proses pelekatan zigot ke dinding rahim secara sempurna. Jadi kehamilan pada manusia itu sekitar 38 minggu sejak pembuahan. 38 minggu berarti atau disebut besok kan setelah dari pembuahan itu zigot tersebut akan membelah diri dari tahap morula sel seperti mulberry, kemudian membelah lagi menjadi blaktosida 30-64 sel. Habis itu melalui proses blastulasi lagi namanya. Habis itu selanjutnya tuh blaktosida itu akan melakukan pelekatan pada dinding uterus yang biasanya disebut dengan proses implantasi yang diinduksi oleh enzim proteolitik kalau nggak salah namanya. Nah, habis itu blastokista itu akan menjadi trophoblast atau lapisan bertelur, dan embryoblast pada sel bagian dalam, dan blastor atau rongga yang berisi cairan. Setelah terbentuknya si blastula tadi itu adalah fase gastrula namanya. Nah, pada fase ini tuh bintik benih itu akan mengalami pertumbuhan sel dan terbagi menjadi lapisan-lapisan sel yang berlainan sifat, yaitu lapisan ektoderem, mesoderem, dan endoderem. Lalu si endoderem ini dia itu akan berkembang menjadi saluran pencernaan, pernapasan, dan kemih. Sedangkan si mesoderem ini akan berkembang menjadi sistem pembuluh, kemih kelamin, dan limfa. Habis itu sedangkan si lapisan ektoderem ini dia itu akan berkembang membentuk susunan sistem saraf tepi, epitel telinga, hidung, mata, kulit, enamel, gigi, serta kelenjar. Habis itu yang setelah terjadinya tadi itu ada proses-prosesnya tadi yang 3 tadi itu, si embrio ini akan tumbuh dan didukung oleh adanya membran seperti kantong kuning telur. Habis itu dia kantong kuning telur itu menyediakan nutrisi bagi si embrio yang akan mengandung spermatogenium tadi atau orgonium setelah bayi dewasa. Nah, setelah itu membran amino ini merupakan embrio dari gesekan dan mengatur suhu si embrio tadi untuk si calon bayi tadi, si janin. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada video ini. Nanti di akhir video ini saya akan membuat dapus dari mana saya mendapatkan informasi ini. Nah, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya pada hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa terhibur atau mengerti, dan saya juga minta maaf apabila video ini banyak kekurangan karena masih dalam proses pembelajaran. Dan akhir katanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.